Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa qur rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu ini. Kita masih bisa menghirup nafas di pagi hari ini, dan kita masih bisa salat berjamaah di pagi hari ini. Salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, atba'u tabi'in, dan kepada siapapun yang berpegang teguh terhadap sunnahnya, kepada siapapun yang yakin akan sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Semoga kita semua berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga akhir hayat kita dalam kondisi husnul khatimah dan kelak dimasukkan surga Firdausil A'la bersama-sama tanpa hisab. Allahumma amin. Para santri yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali kajian daripada kajian kita kajian kitab Akhlaqul Ulama karya Imam Al-Ajurri. Kita akan lanjutkan pada bab tentang pembahasan bab dzikru su'alullah li ahli al-ilm an ilmihim madza amilu fi. Silahkan dibuka kitabnya di halaman 40 tentang bab disebutkannya soalullah, pertanyaan Allah li ahlil ilmi, bagi orang-orang berilmu, an ilmihim, tentang ilmu mereka, madza amilu fihi, apa yang diamalkan dari ilmu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Ini kurang lebih banyaknya kitabnya tentang riwayat. Jadi kita akan ambil poin-poin intinya aja, poin-poin pentingnya, atau perkataan-perkataan intinya. Karena kalau dilihat sini banyak riwayat-riwayatnya, dan satu perkataan bisa jadi sama dengan perkataan yang lain. Akhbaruna Abu Bakr, dikabarkan dari Abu Bakar, anba'ana Abu Sa'id al-Mufaddal di Muhammad al-Yamani fil Masjidil Haram, anba'ana Samat ibni Mu'adz, anba'ana Abdul Hamid an Sufyan Thawri an Safwan bin Sulaim an Adi ibni Adi an Sunabih an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Mu'adz bin Jabal, bahwa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sebuah hadis ya. Apa perkataan hadisnya? La yazul qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'in khisalin. Kaki seorang hamba tidak akan bergerak, tidak akan beranjak pada hari kiamat
sampai yus'alu an arba'in, ditanya 4 hal. Ya, jadi ada di sebuah hadis, kaki seorang hamba tidak akan beranjak, tidak akan bergerak gitu ya pada hari kiamat ketika dia telah ditanya 4 hal. Berarti 4 hal ini menjadi poin penting agar kaki kita bergerak. Apa 4 hal tersebut? Yang pertama tentang an umrihi fima afnahu, yaitu tentang umurnya, bagaimana dia memanfaatkan umurnya, mengisi umurnya, bagaimana dia memenuhi umurnya dengan kebaikan-kebaikan. Jika umurnya semasa hidupnya dipenuhi dengan kebaikan, maka akan tenang. Jika umurnya dipenuhi dengan keburukan-keburukan, bahkan kemaksiatan-kemaksiatan, maka berhati-hatilah. Mulai dari hari ini kita terus senantiasa agar selalu ada dalam kebaikan, agar di setiap umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan. Yang pertama itu. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah. Yang kedua adalah masa mudanya. Dia gunakan untuk apa masa mudanya? Dia manfaatkan untuk apa masa mudanya? Ya. Berarti pertanyaan kedua tentang masa muda. Sama tadi tentang umur, tentang masa muda. Jadi ketika seseorang memanfaatkan apa yang telah Allah berikan, sejatinya dia telah terasa tenang gitu. Yes, ketika seseorang telah ada dalam kebaikan, seseorang yang ada dalam kebaikan, maka hatinya pun akan tenang. Berbeda dengan halnya yang sering melakukan kemaksiatan, hatinya pun tidak akan tenang. Wa an malihi min aina iktasabi. Yang ketiga pertanyaannya yaitu tentang harta. Min aina iktasab, dari mana dia dapatkan. Wa fima anfaqi, dan buat apa dia gunakan. Jadi yang ketiga itu pertanyaan tentang harta, dari mana ia dapatkan harta tersebut dan untuk apa dia pergunakan harta tersebut. Ya. Wa an ilmihi madza amila bihi. Nah, yang terakhir ini yang menjadi garis penting ya dari poin ini, yaitu wa an ilmihi, tentang ilmunya. Dia mengetahui sesuatu, madza amila bihi, bagaimana dia mengamalkannya, sudah diamalkan atau belum. Nah, ini diantara hadis-hadis. Ada juga di bawahnya, silahkan dilihat. Kalau ini dari Abu Hurairah, la yazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fi ma afnahu wa an ilmihi madza 'amila bihi. Ini ada dua doang. Wa dzakara baqiyal hadis, dan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tersebut. Sama berarti ya. Kalau hadis yang kedua, lanjut ke hadis yang ketiga, sama masih. La tazulu qadama ibnu Adam. Beda redaksi hadisnya saja. Kalau tadi abdun, sekarang ibnu Adam. Yaumal qiyamati hatta yus'al an khamsin khisalin. Kalau ini 5 pertanyaan. Apa pertanyaannya? Wa an umruka fima afni.
afnaitu, tentang umurmu, bagaimana engkau mengisi umurnya. Wa an sababika, tentang masa mudamu. Wa an malik, tentang hartamu. Min aina iktabasa wa fima anfaqat, dan bagaimana engkau menggunakan harta tersebut. Wa ma amilta fima alimta, apa yang engkau amalkan dari apa yang engkau ketahui. Nah, ini masih sama redaksi hadisnya, masih hampir mirip tapi sama poin intinya. Titik tekannya pada tentang wa ma amilta fima alimta, apa yang engkau seberapa banyak engkau telah amalkan dari apa yang engkau ketahui. Jadi poinnya, seberapa banyakkah kita sudah mengamalkan dari apa yang kita ketahui. Kita mengetahui sedikit ilmu, kita amalkan terlebih dahulu, walaupun itu hanya sedikit. Kita tahu tentang ilmu salat sunnah duha 2 rakaat, amalkan salat sunnah 2 rakaat. Kita tahu tentang ilmu sedekah, hatta yang lainnya. Kita masuk pada nas selanjutnya. Akhbaruna Abu Bakr anba'ana Yahya ibni Muhammad Sa'ad. Nas yang kedua ya, dari halaman 41. Anba'ana Al-Husain ibn Hasan Al-Marwazi, anba'ana Abdullah ibn Mubarak, anba'ana Sulaiman bin Sulaiman ibn Muhirah, an Humaid bin Hilal, qala Abu Darda. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Darda. Inna akhwafa ma akhafa idza waqaftu 'ala al-hisabi an yuqal qad 'alimta famadha 'amalta fima 'alimta. Sesungguhnya yang aku paling takutkan, akhafa idza waqaftu 'ala al-hisab, ketika aku ditanya dalam hisab, an yuqalu, apa perkataannya, qad 'alimta famadza 'amilta fima 'alimta, engkau telah mengetahui apa yang engkau telah amalkan dari apa yang engkau ketahui tersebut. Nah, jadi perkataannya, sesungguhnya ada yang paling aku takuti ketika ditanya nanti di yaumul hisab, apa yang engkau ketahui, seberapa banyak yang engkau amalkan dari apa yang engkau ketahui, dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari, seberapa banyak yang sudah diamalkan, berapa amalan-amalan yang mudah kita lakukan dari ilmu-ilmu yang kita sudah pelajari. Nah, sama tentang ilmu yang harus kita amalkan, karena ini kaitannya dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Jadi ilmu, iman, beramal, ilmu, iman dan amal itu tidak bisa dipisahkan, karena ada pepatah mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal itu bagaikan pohon tanpa buah. Coba antum perhatikan, ada sebuah pohon, dia tidak punya buah sama sekali. Ada manfaatnya enggak? Ya, ada manfaat. Tapi berbeda halnya dengan pohon yang memiliki buah. Masya Allah, itu di depan Ahwat itu pohon mangga berbuah banyak banget, memberikan manfaat bagi siapa? Bagi para penghuninya, bagi para sekitarnya. Ya, kalau lagi lapar tinggal metik, mau ngerujak tinggal metik, ada manfaatnya. Ya,
Oke, lanjut ya. Akhbaruna Abu Bakrin anba'ana Abu Bakrin ibn Abi Daud anba'ana Bandar Muhammad ibn Bashar anba'ana Abdurrahman ibn Mahdi an Muawiyah bin Salih an Habib di Ubaid qala Abu Darda, dari Abu Darda juga, la taqul aliman hatta takuna bil ilmi amilan, tidaklah engkau menjadi seorang yang alim hatta takuna bil ilmi amilan, sampai engkau mengamalkan dari ilmunya tersebut. Jadi ketika dikatakan alim, seorang alim itu ketika dia telah mengamalkan dari ilmunya tersebut. Ya, ketika dia disebut alim itu dia telah mengamalkan dari ilmunya tersebut. Oke, lanjut ya. Akhbaruna Abu Bakr anba'ana Ja'far ibn Muhammad as-Sandali anba'ana Husain az-Za'rafani anba'ana Muhammad ibn Yazid ibn Khunais anba'ana Amr bin Qais haddatsani Atha qala kana fatan yakhtalifu ila ummil mu'min, ada seseorang pemuda dia berbeda pendapat tentang kepada ummul mu'min, istri Rasulullah. Fa yas'alaha wa tahaddatsa, dan dia bertanya, wa tahaddath itu ya, berdiskusi lah. Faja'aha yauman yas'alaha, kemudian dia datang lagi pada saat yang sama gitu ya. Faqalat, dia berkata, ya bunayya hal amilta bima sami'ta. Ummul Mukminin itu bertanya kepada lelaki tersebut, wahai anakku, hal amilta bima sami'ta, apakah kamu sudah mengamalkan dari apa yang kau ketahui, dari apa yang kau dengar? Jadi ini derajatnya ketika kita mendengar sesuatu dan itu berupa ilmu, diamalkan. Faqala la, dia berkata tidak, aku tidak mengamalkan dari apa yang aku pernah mendengarkan. Wallahu ya ummah, tidak, demi Allah gitu. Qalat, dan berkata lagi, ya bunayya fa fima tastaksiru min hujaj Allahu alaina wa alaika, wahai anakku, bagaimana engkau banyak berhujjah Allahu alaina wa alaika, sedangkan Allah alaina bagi kami, wa alaika dan bagi engkau. Ya, jadi intinya dalam perkataan ini, apa yang sudah kita dengar dan itu ilmu, dan itu bisa mendatangkan kebaikan kepada kita dan kepada banyak orang, maka lakukan dan amalkan. Perkataan terakhir langsung aja ya, dibacakan dari Abu Darda juga di halaman terakhir. Wailun, celakalah, lilladzi, bagi orang yang la ya'lamu marratan, tidak mengetahui sama sekali. Wa wailun, dan celakalah, lilladzi, bagi orang yang ya'lamu wa la ya'mal sab'a maratin, dia mengetahui, wa la ya'mal, yang dia tidak mengamalkan, sab'a maratin, tujuh kali. Kalau di sini ada batasan yang mengamalkannya sebanyak 7 kali. Artinya ya, dia sangat rugi dan dia tidak mengetahui sesuatu, dan dia sangat rugi jika dia tahu tapi tidak diamalkan. Ya, kalau tadi yang pertama itu rugi tidak mengetahui tentang sesuatu, dan yang kedua dia rugi jika sudah mengetahui tapi tidak diamalkan.
Qala Muhammad ibn Husain. Nah, pendapat di akhirnya biasanya pendapat Imam Al-Ajurri ya. Man tadabbara hadza asfaq min ilmihi. Barang siapa yang tadabbur? Merenungkan. Hadza asfaq. Man tadabbara hadza, dan barang siapa yang merenungkan ini asfaqa min ilmihi, maka dia akan merasa kasihan gitu ya. Min ilmihi, dari asfaqa itu lupa Ustaz artinya. Maka dia akan takut asfaqa. Barang siapa yang merenungkan hal ini, maka dia akan takut dari ilmunya. An yakuna alaihi. Ya. Jadi barang siapa yang merenungkan tentang hal ini, tentang apa? Tentang tadi ketika dia mengetahui suatu dan dia berupa ilmu ataupun yang lainnya yang bisa diamalkan, maka dia amalkan, maka dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalah, tidak untuknya. Lalahu, yang tidak untuknya. Wa idza asfaqa, maka jika dia merasa kasihan, maqata nafsuhu, membenci dirinya gitu. Ya Allah, diri saya gini amat ya. Ketika kita mengetahui sesuatu tapi tidak kita amalkan, ketika kita mendengar kajian ilmu tapi kita tidak dengarkan, apalagi untuk mengamalkannya. Wa bi anna bi akhlaqihi syarifah, dan dengan inilah bi akhlaqis syarifah, akhlak yang mulia, allati taqaddama dzikruna laha, yang taqaddama, yang telah kami sebutkan. Wallahul muwafiq lana, dan Allah mensukseskan bagi kami, walakum, dan bagi kalian, ila rasyadi, pada petunjuk, minal qawli wal amali, dari perkataan dan maupun perbuatannya. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu kajian di pagi hari ini. Kesimpulan yang bisa disampaikan, intinya apa yang kita telah pelajari, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita kaji, baik berbagai macam ilmu, lakukanlah walaupun itu sedikit, walaupun itu kita meniatkan sedikit demi sedikit ya, lakukanlah, amalkanlah, karena dengan melakukan dan mengamalkan, ilmu akan menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu yakhudhu bi aidina ila ma fi khairul lil islam wal muslimin, nasrun minallahi wa fathun qarib. Kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.